bersama kita di podcast hari ini. Gue Mudita, Gue Alvina, gue Keci. Jadi hari ini kita mau bahas tentang topik yang sering banget jadi omongan yang gak ada habisnya nih buat diomongin. Topiknya tentang kekerasan seksual terhadap perempuan. Jadi sebenarnya kekerasan terhadap perempuan itu ada 4 macam, yaitu kekerasan fisik, emosi, psikologi, dan juga kekerasan seksual. Tapi kali ini kita bakalan lebih fokus ke kekerasan seksualnya. Dan nanti kita juga akan ngobrol dan dengerin langsung narasumber kita yang akan menceritakan pengalaman masa lalunya, serta gimana sih cara dia akhirnya bisa keluar dari lingkup kekerasan yang pernah dia alami. Nah, terus bedanya pelecehan seksual sama kekerasan seksual apa deh? Sebenarnya bukan beda sih, tapi pelecehan seksual itu masuk ke kekerasan seksual. Sebenarnya bedainnya tinggal kita lihat dari pengertian unsur katanya aja sih. Kekerasan seksual kan terdiri dari kekerasan, yang artinya itu pemaksaan. Hal-hal yang dilakukan tanpa konsen kedua belah pihak, ada ancaman juga di dalamnya. Dan seksual itu hal-hal yang bernuansa atau mengarah pada aktivitas seksual. Jadi intinya, kekerasan seksual itu segala jenis aktivitas yang mengandung paksaan kepada seseorang yang mengarah pada seksual tanpa terkecuali kepada siapapun pelakunya atau korbannya. Oh, berarti pelecehan seksual bukan hal yang berbeda dari kekerasan seksual ya? Iya, kan kekerasan seksual itu ada 2, ada verbal dan non-verbal. Nah, yang verbal itu seperti goda-godain atau catcalling, dan yang non-verbal itu kayak langsung melakukan tindakannya. Nah, terus kekerasan seksual juga bukan karena pakaiannya ya? Ya nggak sih? Setuju nggak sih kalian? Iya sih, setuju. Kan banyak yang malah menyalahkan korban karena bajunya mereka tuh yang minim dan menggoda. Itu sebenarnya salah. Karena ya balik lagi kayak yang tadi, misal ada orang lihat cewek pakai baju yang minim, harus ada penguasaan diri dan kesadaran diri atas privasi tubuh orang lain. Jadi kalau sampai terjadi kekerasan seksual, pelakunya ya harus dipertanyakan sebenarnya. Iya bener, bahkan tahun kemarin ada survei tentang tingkat pelecehan seksual berdasarkan pakaian yang sedang digunakan. Nah, peringkat paling tinggi itu bukan pakaian yang mini, justru itu pakaian yang tertutup, pakaian berhijab, lengan panjang, baju sekolah, bahkan baju yang longgar. Pemikiran ini sih yang susah banget diilanginnya ya, karena banyak melekat banget di orang-orang. Padahal belum tentu karena pakaian minim juga penyebabnya. Kayak seolah-olah kalau pakai baju tertutup itu aman dan baju terbuka itu udah pasti diwajarkan kalau mengalami pelecehan atau bahkan kekerasan seksual. Iya nih, kayak ada contoh kasus, yaitu guru di pesantren itu dia cabulin 21 santri, yang terus beberapa dari santrinya itu hamil dan bahkan melahirkan. Padahal kan sebenarnya pesantren itu tertutup ya, yang pasti pakaiannya tertutup dan pasti panjang-panjang juga kan. Iya, nah kalau kita dengerin orang cerita sama kita tentang dia nerima kekerasan seksual, sebisa mungkin jangan memperburuk keadaan si korban dengan nyalahin kenapa lu diem aja, kenapa lu gak ngelakuin ini, dan juga jangan ngasih ide yang aneh-aneh atau maksa korban untuk cepet-cepet lapor, karena segala keputusan itu ada di korban. Jangan malah kita tiba-tiba spill kelakuan si pelaku, takutnya justru malah nambah masalah baru buat si korban. Nah, kali ini kita akan menghadirkan narasumber yang dia tuh pernah mengalami kekerasan seksual waktu pacaran dulu. Jadi langsung aja kita sambut narasumber kita. Oke, terima kasih buat kesempatannya. Halo semua, di sini gue udah sama orang yang akan jadi narasumber kita kali ini. Kenalin dulu, gue Ayu. Ini teman gue Janitra. Boleh kenalan dulu, namanya siapa? Nama gue Olin. Sebelumnya mau tanya dulu, menurut lu toxic relationship itu apa sih versi lu sendiri gitu? Versi gue sih, kalau menurut gue ya toxic relationship itu ketika lu kayak sebenarnya hubungannya udah gak sehat gitu, entah kayak ada posisi yang terlalu posesif, tapi kayak lu tuh ngerasa itu bentuk sayangnya dia gitu. Secara pribadi pernah nggak ngalamin hubungan yang toxic? Ya pasti pernah. Boleh tahu nggak itu dulu awal pacaran tuh kayak gimana? Dulu itu gue masih SMA ya, berarti kelas 11 kalau nggak salah ya, kelas 11. Nah, terus udah ketemu sama si orang ini nih. Dulu kayak pokoknya orangnya keren banget, tapi gue perhatian. Terus gue jadi kayak suka gitu kan, kayak bukan awalnya tuh kayak gue nyaman gitu, kayak suka jalan bareng gitu-gitu, dan tanpa sadar gue jadi suka sama dia gitu. Nah, akhirnya lanjut, akhirnya kan gue udahan sama yang awal kan, yang gue awalnya beneran suka gitu. Terus ya udah langsung lanjut gitu sampai setahun lagi. Kejadian apa yang paling diingat? Banyak ya. Soalnya kayak tiap hari gue nggak pernah ngerasa nyaman sih. Soalnya setelah beberapa bulan gitu kan, awalnya gue mikir kayak ya seru aja gitu sama dia gitu. Jadi kan gue sekelas sama si mantan gue gitu. Nah, terus tiap dia ngeliat gue istirahat nih, terus dia ngeliat gue ngobrol atau gimana, pokoknya berinteraksi sedikit pun aja dia kayak marah-marah gitu. Itu
itu sampai sekarang masih ingat kayak itu sampai nggak ada teman sih, lo kayak dikit lagi gitu udah kayak gitu. Jadi dia ngelarang lu gak boleh temenan sama ini, lu gak boleh ngobrol sama cowok. Apalagi yang cowok gitu kayak sensitif banget. Padahal gue juga nggak ada pikiran buat ngapa-ngapain gitu. Lu mulai sadar hubungan lu sama dia tuh udah nggak baik lagi setelah berapa lama pacaran? Setelah lama ya, sebenarnya nggak ingat tepatnya kapan sih, cuma mungkin pas udah mau ending sih, kayak udah mulai awal-awal tuh sebenarnya kayak gue masih mencoba buat kayak ya udahlah, gue nyaman-nyamanin aja gitu kan, itu kayak udah agak berasa banget pas udah mau ending sih, udah bertahun. Hal-hal apa aja sih yang pernah lu alamin gitu? Jadi gue bilang itu yang paling ketara banget tuh yang prosesnya kayak cara gue bersosialisasi gitu, pasti dia atur aturan. Misalkan gue main sama teman-teman gue nih cewek, pasti dia kayak mesti ikut gitu loh. Selama lu ngejalanin hubungan itu pernah nggak dapet kekerasan fisik sama emosional? Terus kayak kekerasannya itu bentuknya apa aja? Kekerasan pernah sih sekali waktu gue pengen putusin dia, terus intinya di situ gue nggak ngerti ya personalitinya dia gimana gitu, jadi emosinya langsung kayak meledak-meledak gitu loh, kayak bener-bener dia diem terus tiba-tiba dia meledak gitu, terus dia nonjok ke gue gitu kan, terus jadi di situ tau gak sih kayak luka yang sampai kuning gitu, ini tonjok nih, terus ngebuka kuning gitu loh di bekas tonjokan gitu, kan dia sampai berbekas gitu lah. Gue dulu mikirnya oh ya udahlah dia lagi emosinya lagi nggak kontrol gitu, jadi gue kayak ya udah. Jadi dia ngelakuin itu pas lagi berdua sama lu doang? Lagi berdua sama gue di basement kan, lagi di mobil kan, dan itu gue bilang bukain pintunya gitu kan, terus dia marah kayak gitu. Dan gue juga dulu bukan maksudnya kayak nggak gimana banget tentang hal itu, cuma kalau sekarang gue mikir itu ternyata pernah terjadi juga gitu. Dulu gue nggak mikir sampai situ. Berarti waktu menerima kekerasan itu yang karena lu minta putus? Terus dia harus marah-marah. Hal paling buruk apa yang pernah dilakuin sama mantan lu pas menjalani hubungan? Yang paling parah itu sebenarnya pas habis putus ya, bukan pas pacaran ya, maksudnya kayak dia nyebar-nyebar fitnah lah gitu tentang gue, kayak ya adalah yang buat gue juga dibenci sama banyak orang gitu. Pas nerima kekerasan yang tunjuk gitu orang tua nggak tahu? Enggak, soalnya kalau gue ini agak gimana ya, kalau gue itu orangnya agak belakang gitu, jadi kalau misalnya dia tahu gue digituin, aduh gue nggak tahu dia bakal bikin masalah gimana. Dan berbeda gue tuh kayak bilang mungkin gue nggak ngerti ya, ini mungkin motifnya dia biar sekolah nggak malu atau gimana, tapi dia bilang jangan sampai ke polisi lah, ntar juga tuh gitu. Ya mungkin dia menjaga nama baik sekolah ya, cuma dia juga nggak mikirin muridnya gitu. Udah sampai ke guru BK orang tua tetap nggak tahu? Nggak tahu, karena guru BK-nya tahu orang tuanya tuh kayak maksudnya sampai tahu bakal gede banget masalahnya. Ya sih, bakal satu sekolah ini. Ya Allah. Ingatnya lagi gimana ya? Lu pernah nggak cerita ke temen-temen lu terus ada yang percaya atau ada yang justru malah kayak nyalahin lu gitu? Iya, dulunya ada yang percaya ada enggak. Dulu karena yang gue bilang itu yang gue pacaran sama dia, terus kemana-mana dia pasti ikut, jadi itu kayak temen-temen gue dikit banget ya. Dan gue itu kayak cuma punya temen berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5 paling kayaknya. Dan yang percaya sama gue cuma yang 5 orang itu pun akhirnya mereka kayak nggak percaya gitu. Semuanya nggak percaya sama? Enggak semuanya, kayak ada beberapa. Ya udah punya mantan, Iya. terus lu nya juga Dijauhin gitu. dijauhin. Ya itu gue kesel banget sih, dan salah satu dari teman gue itu malah jadian sama mantan gue. Oke. Musuh dalam selimut kan. Pernah dapet sexual abuse gak? Jadi ya pernah. Terus sih gue kayak udah coba buat berdamai dengan ini ya. Dulu tuh ya itu yang waktu dia nonjok itu, aku itu juga bersamaan sama dia. Yang di mobil itu berarti? Itu kejadiannya di basement ya, dan gue juga bingung, gue mau ngapain ya. Waktu itu dia maksa lah ya, dia maksa buat kayak gitu. Sebenarnya gue juga nggak mau, tapi gue juga nggak ngerti gue harus kayak gimana gitu loh. Jadi dari situ aja. Oke, nggak apa-apa. Berarti dia ngelakuin itu gara-gara yang lu pas lu minta putus. Dan pas putus itu kan gue sempat DM dia kan, dan gue bilang pokoknya lu jangan sampai lupa kejadian yang biasa gitu kan, karena waktu itu yang gue ceritain sama teman-teman gue itu yang kejadian di basement itu kan full ceritanya gue ceritain sama temen gue, karena gue merasa kayak gue gak bisa handle sendiri gitu loh. Dan
Dan ternyata ada yang percaya ada yang enggak, tapi akhirnya si mantan gue itu dia kayak bilang gue tuh bohong gitu. Dan jadi banyak banget yang mihak dia. Gue juga bingung kenapa orang-orang kayak gimana ya. Lagian logikanya ngapain gue mempermalukan diri gue dengan bohong kalau gue diapain dia gitu kan. Ya ada gue malu, tapi ternyata mereka udah percaya cowok. Abis kejadian tadi itu ada dampak fisik, psikologis atau emosional yang dirasain nggak? Pasti ada sih, cuma gue bersyukurnya gue orang yang kayak kalau ada kejadian sesuatu ya gue kesel, gue sebel, gue benci. Cuma gue nggak sampai kayak bener-bener ngefek ke gue gitu loh, kayak ya udah gue just let it flow aja. Itu apa sih yang bikin lu bertahan sampai akhirnya satu tahun? Karena gue nggak bisa sendiri gitu. Karena pas dulu bucin sama dia nih, sampai gue nggak ada teman, maksudnya cuma teman-teman gue itu doang gitu kan. Gue mikir kalau nggak ada dia ya gue sama siapa gitu. Ya gue takut aja sendiri. Tapi akhirnya gue bisa sih. Jadi gara-gara awalnya pacaran sama dia, terus dia ngebatasin pertemanan lu sampai akhirnya lu sendiri, terus jadi ngerasa gue juga takut kalau dilepasin, gue juga sendiri ujung-ujungnya gitu. Bahkan kalau dia nggak masuk nih, gue kayak istirahat gue bingung gue sama siapa. Padahal gue sebenarnya punya teman gitu kan. Oke, pertanyaan penutup nih, ada nggak saran buat orang lain di luar sana yang lagi ngalamin kasus sama kayak lu ini? Sarannya apa buat menghindari kejadian ini? Terus kalau udah kejebak, gimana cara lepasnya gitu-gitu? Saran gue yang pertama, lu jangan pacaran deh kalau misalkan masih minor gitu, masih di bawah ukur legal gitu kan. Apalagi kan emosi masih kayak naik turun. Terus zaman-zaman SMA itu pasti rasa penasaran itu jauh banget gitu kan. Entah sampai ada yang break gitu. Terus kalau yang udah terjebak nih, kata gue sih mendingan cepet keluar deh. Kayak kalau lu mikir lu nggak bisa sendiri, itu kan cuma pikiran lo aja gitu. Pasti lu bisa sendiri, kayak lu udah biasa sama cowok lo gitu kan. Kalau lepas pasti kayak agak gimana gitu, tapi percaya sama gue itu kayak gak ada rasanya gitu. Kalau lepas dari dia malah seneng, happy gitu. Terima kasih buat saran-sarannya, buat temen-temen yang lagi nonton juga. Sekian ngobrol-ngobrol singkat kita kali ini. Terima kasih banyak buat narasumber yang udah sharing-sharing, udah cerita tentang topik ini. Semoga hal ini nggak bakal pulang lagi ke depannya buat narasumber sendiri atau buat teman-teman semua. Dan semoga nggak kejadian juga sama kita-kita yang lagi ngalamin, kita-kita yang belum pernah pacaran atau yang lagi pacaran gitu kan. Semoga nggak kejadian. Terima kasih banyak semuanya. Padahal penting banget ya bagi korban buat cerita dan dapat keadilan dari yang dia alami. Seenggaknya kalau korban cerita, itu akan mengurangi beban pikiran dia dan membuat sedikit merasa lega. Gue juga mau nyampein ulang nih pesan atau saran dari narasumber buat kita dan buat penonton di video ini. Bahwa kita masih dan harus bisa keluar dari lingkup yang gak baik dan gak menyehatkan dengan yakin sama diri sendiri. Pasti ada perasaan takut sendiri atau takut kesepian karena lepas dari pelaku. Kita awalnya merasa gak ada teman dan gak punya siapa-siapa. Tapi yang sebenarnya justru kebalikannya, masih banyak yang sayang sama kita, masih ada orang yang mau bantu kita dan dengerin cerita kita. Seenggaknya dengan cerita aja itu udah nolong diri kita banget dan untuk mengurangi rasa sakit kita. Jadi semangat buat kita yang sedang lelah dan berjuang buat keluar dari suatu permasalahan. Kalau kita yakin dan percaya sama diri kita sendiri, kita pasti bisa. Gue setuju banget sih kali ini. Jadi sekian podcast kita hari ini. Meskipun masih banyak sih yang bisa kita bahas, tapi nanti kalau dibahas semua nggak beres-beres. Terima kasih buat semua penonton mendengar bincang-bincang kita kali ini. Semoga ini bisa menjadi obrolan yang menyenangkan dan bermanfaat buat kita semua dan dapat mengedukasi masyarakat lebih luas tentang kekerasan seksual terhadap perempuan. Sampai jumpa di lain podcast. Dadah.